Beberapa tahun yang lalu kita punya gubernur, wakil gubernur ya sebenarnya tadinya, Ahok, Basuki Cahayapurnama, Chinese dia, Kristen, tapi jadi gubernur di ibu kota. Nah ini kan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Pada kali kesempatan ini saya akan membahas masih seputar dua isu yang saya sampaikan dalam sesi sebelumnya. Dalam sesi sebelumnya saya memiliki rumusan bahwa kunci toleransi itu adalah bahwa kelompok mayoritas dan minoritas itu harus saling sama-sama menahan diri. Dalam rumusan yang lebih sedikit provokatif, saya menyebutnya mayoritas jangan mentang-mentang, minoritas harus tahu diri. Ya kan? Dengan keadaan seperti itu, konflik atau konflik kekerasan itu bisa dihindari. Ibarat orang mau berantem, kedua belah pihak ternyata bisa menahan diri, akhirnya pertengkaran itu bisa dihindari. Ya toh? Itu penting. Jadi tentu kondisi ini tidak ideal ya, tidak ideal itu, tapi kondisi itu kadang-kadang terjadi. Kondisi sosial kemasyarakatan itu naik turun, sangat dinamis, mengikuti faktor-faktor yang ada di sekelilingnya. Dalam keadaan ekstrim, kedua kelompok, mayoritas dan minoritas, terkadang terlibat dalam tensi yang tinggi yang bisa jadi meledak menjadi sebuah pertengkaran, bahkan konflik. Maka kemudian kedua belah pihak harus menahan diri. Terkait dengan masalah itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa itu identitas. Apa itu identitas ya? Sekitar 40 tahun yang lalu, awal tahun 70-an ya, Rhoma Irama itu dalam satu lagunya menyebutkan Indonesia itu sangat beragam, terdiri banyak suku, ya kan? Ada suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Aceh, Padang, Makassar, Ambon, dan seterusnya. Ya kan? Waktu itu penduduk Indonesia masih 135 juta. Saya kira generasi seumur saya ya, itu masih hafal lagu itu. Itu penting lagu itu ya. Karena berisi keragaman budaya Indonesia, bersuku-suku, ya kan, beragama, berbudaya, bertradisi, sejarah, dan sebagainya. Tapi yang disampaikan dalam lagu itu, hemat saya, itu baru separuh dari apa yang disebut identitas. Identitas sebagai fenomena budaya. Nah, ini harus saya katakan seperti itu. Dan orang seringkali membahas identitas itu fenomena budaya saja. Kita ini beragam ini anugerah Tuhan, harus kita syukuri, ya kan? Ya memang harus kita syukuri, ya kan? Gimana lagi, memang kita beragam. Beragam budayanya, beragam agamanya, beragam sejarahnya, beragam bahasanya, beragam musiknya, beragam tradisi makanannya, ya kan? Itu keragaman itu nggak bisa ditolak. Jadi siapa yang bisa menolak keragaman? Nah, itu identitas sebagai fenomena budaya. Saya ingin menyampaikan sebelum kita membahas lebih jauh ya, saya ingin mendefinisikan identitas itu apa sih gitu. Identitas itu bisa dipahami sebagai
cara orang atau bagaimana orang mencirikan dirinya di hadapan publik. Nah, itu identitas. Mencirikan, ciri-ciri. Bagaimana orang menampilkan diri. Bagaimana orang ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu identitas. Ciri-ciri, saya menyebutnya identitas sebagai ciri-ciri bagaimana orang mencirikan dirinya di hadapan orang lain. Saya orang Sunda, ya kan? Saya berbahasa Sunda, tapi Sunda saya Sunda Banten misalnya yang berbeda dengan Sunda Priangan, ya kan? Bahasanya juga berbeda, adat istiadatnya juga berbeda dan seterusnya. Orang Jawa pun demikian, orang Padang demikian, orang Aceh demikian. Identitas sebagai fenomena budaya, ya, keragaman, keperbedaan, diversity, multikultural yang dirumuskan secara apik dalam konstitusi kita Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka, kebinekaan, ya kan? Beragam sekali. Anda jalan ke Sumatera, Anda akan menemui tradisi kuliner yang sangat berbeda sekali dengan di Jawa. Anda pergi ke Makassar, Anda akan menemui tradisi kuliner yang berbeda dengan orang Sumatera. Ke Manado, ya kan, begitu, beragam sebagai identitas budaya. Yang kedua adalah bahwa identitas juga memiliki dimensi politik. Ini bab yang kedua dari identitas. Identitas juga memiliki dimensi-dimensi politik. Nah, orang menurut hemat saya agak jarang membicarakan identitas sebagai yang memiliki dimensi politik. Apa itu politik? Politik itu artinya kepentingan, ya kan? Jadi tadi orang-orang yang berbeda-beda itu memiliki dimensi politik, punya kepentingan. Orang Jawa punya kepentingan, orang Sumatera punya kepentingan, ya kan? Punya kepentingan, masing-masing punya kepentingan. Dan terkadang kepentingan itu saling bertabrakan. Kepentingan itu kadang berbeda, tapi kadang juga kepentingan itu bertabrakan, maka yang terjadi kemudian ada gesekan-gesekan sosial di masyarakat, ya kan. Misalnya sekelompok orang menginginkan agar wilayah ini menjadi hutan konservasi, ya kan, para aktivis lingkungan menginginkan menjadi hutan konservasi. Sementara kelompok pengusaha menginginkan hutan ini dikonversi menjadi perkebunan sawit. Nah, ini kan terjadi perbedaan kepentingan, ya kan? Identitas sebagai memiliki dimensi politik. Nah, identitas juga berkaitan dengan agama, ya kan? Identitas itu memiliki erat kaitannya dengan agama. Agama itu memberi dimensi tertentu kepada bagaimana orang itu merekonstruksi identitasnya. Orang Islam punya identitas politik, ya. Orang Kristen juga demikian, orang Hindu demikian, orang Konghucu demikian. Orang Muhammadiyah punya identitas politik, orang NU punya identitas politik. Jadi identitas politik bisa dipahami bagaimana orang atau berorientasi kepada kelompoknya, bekerja untuk kelompoknya, ya kan, untuk berkompetisi untuk kelompoknya, ya kan. Mereka berlomba-lomba mendapatkan resource, sumber daya yang ada di lapangan untuk kelompoknya. Maka terjadi persaingan-persaingan, ya, gesekan-gesekan yang seringkali menimbulkan friksi tajam di masyarakat. Demikian pula misal orang Kristen punya identitas politik, orang Katolik punya identitas politik, orang Hindu punya identitas politik. Jadi campur baur, ya, identitas itu antara
memiliki dimensi budaya dan juga memiliki dimensi politik. Nah, ini yang yang menjadi identitas itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis, gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa identitas politik itu nggak boleh? Tentu saja boleh ya. Justru penting karena kalau kita nggak punya identitas politik itu artinya kita nggak punya nggak punya komitmen untuk kelompok kita. Boleh kita punya komitmen untuk kelompok kita, memajukan kelompok kita, memakmurkan kelompok kita dan seterusnya. Ya kan? Yang nggak boleh itu adalah kalau identitas politik itu terlalu kuat. Orang merekonstruksi identitas politiknya secara berlebihan. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah orang ini akan cenderung menegasikan kelompok-kelompok lain, ya kan. Jadi to some extent identitas politik itu boleh, tapi jangan berlebihan, jangan terlalu dieksploitasi, ya kan, karena akan menimbulkan hal-hal yang sangat berbahaya. Apa itu? Ya ideologi yang fasis itu. Jadi fasisme itu adalah ideologi yang berorientasi kepada bahwa kelompoknya saja yang paling penting, yang lain nggak penting. Wah, ini kan bahaya. Fasisme muncul di Jerman, muncul di Italia, ya kan. Memandang orang lain, menegasikan orang lain, nggak boleh itu sama sekali. Nah, terkait dengan ini, bagian yang lain dari identitas politik ini adalah ini penting ya. Yang terakhir ini menurut saya, kita harus menghindari identitas politik dalam pengertian yang negatif tadi ya. Negara ini seperti saya sampaikan dalam sesi-sesi sebelumnya, rawan sekali untuk terjadinya sebuah konflik ya. Bukan konflik rasial seperti di Amerika, tapi konflik sosial keagamaan. Ya kan, politik, konflik sosial. Agama seringkali memberikan menjadi mesiu terhadap terjadinya sebuah konflik. Kenapa? Karena terjadi eksploitasi politik yang secara berlebihan terjadi di masyarakat. Politisasi identitas atau politik identitas dalam pengertian yang negatif tadi ya. Kapan politisasi identitas itu terjadi? Pada saat pemilu seringkali terjadi politisasi identitas, eksploitasi identitas. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika Jokowi naik untuk pertama kalinya, wah, politisasi identitas begitu marak terjadi, kampanye hitam, ya kan, Jokowi dituduh anak komunis misalnya kan, dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Tapi akhirnya Pak Jokowi menang, ya kan. Kemudian pada periode kedua muncul lagi, ya kan. Tapi tidak begitu kuat karena sudah terbukti politisasi identitas dalam pengertian negatif tadi ya, itu tidak terbukti efektif. Nah, saya ingin mengulas sedikit ya, bahwa politisasi identitas juga baru-baru ini terjadi di ibu kota Jakarta ya. Beberapa tahun yang lalu kita punya gubernur, wakil gubernur ya sebenarnya tadinya, Ahok, Basuki Cahayapurnama, Chinese dia, Kristen, tapi jadi gubernur di ibu kota. Nah, ini kan luar biasa, menarik ini Ahok ini. Kemudian ngomongnya yang blak-blakan, bahkan terkesan kasar katakanlah seperti itu, menjadi mesiu bagi lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan dia. Nah, lawan-lawan politiknya menggunakan politik identitas untuk menyerang dia, ya kan? Jadi Ahok ini jaraknya dengan masyarakat Jakarta secara umum itu memang relatif jauh ya. Dia Cina atau Chinese ya, orang Cina lebih suka disebut Chinese gitu kan, karena Cina itu katanya rasis. Dia Chinese, kemudian Kristen, nah, kemudian ngomongnya blak-blakan, kemudian pada satu kesempatan di sebuah pulau seribu, dia ngomong
keceplosan, ya kan, maka kemudian kasusnya itu dibesar-besarkan, dia dituduh melakukan blasfemi, penistaan agama. Wah, ini politisasi identitas yang luar biasa. Penistaan agama. Kasusnya besar sekali, menimbulkan demonstrasi yang besar sekali di ibu kota. Nah, kemudian Ahok diadili dan terbukti bersalah dan terbukti dia dipenjara untuk beberapa saat lamanya. Nah, itu salah satu bentuk politisasi identitas dalam pengertian negatif tadi. Luar biasa membakar itu. Ya kan? Ahok sudah melewatkan masa penjaranya, kemudian sekarang dia sudah menjadi manusia bebas lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hal-hal seperti itu gampang sekali terjadi. Gampang sekali terjadi. Kapan? Pada saat pemilu. Pada saat pemilu, para politisi berupaya meraup dukungan dengan cara-cara kotor seperti itu. Makanya disebut politisi kotor. Mengutak-ngatik identitas seseorang. Kamu Cina, kamu Kristen, kamu Syiah, kamu Islam gitu kan. Kamu Hindu, kamu pendatang. Nah, ini politisasi identitas yang negatif seperti itu harus dihindari. Kenapa? Karena dampaknya sangat destruktif dan akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian diskusi kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Anda berlangganan dengan kanal ini, tancap terus di kanal ini. Komen dan pertanyaan dipersilakan dan mohon bunyikan lonceng sehingga Anda bisa mendapat baruan-baruan yang paling video-video terbaru dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.